Halo pemirsa atau kawan Kaliber, hari Jumat ini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan dalam suasana yang tetap ceria, semangat, sehat, dan tetap berpikir kritis. Hari ini semalam ya, tepatnya semalam itu ada berita yang heboh, berita yang semua media memberitakan sampai breaking news berjam-jam, TV-TV itu tentang Pilkada Jawa Barat. Kenapa Pilkada Jawa Barat terasa istimewa kali ini? Itu ya. Nanti kita akan bahas bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Yonati dan kawan Kaliber semua yang tercinta. Kita jumpa lagi di Kupas dan Analisa Berita. Dan mungkin sebelum mulai, kita mengucapkan selamat berjuang bagi paslon-paslon calon kepala daerah yang sudah mendaftarkan ke KPUD masing-masing. Mudah-mudahan pilkada ini akan menjadi ajang yang demokratis, jujur, adil, dan betul-betul kita akan menghasilkan pemimpin daerah, pimpinan daerah yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Makanya juga rakyat itu harus betul-betul memilih pasangan yang paling pas sesuai dengan visi, misi, janjinya. Jangan mau hanya dikasih amplop, dikasih sembako, tapi betul-betul diteliti betul siapa yang akan Anda pilih dan pastikan Anda juga memilih. Karena kalau Anda tidak memilih, Anda juga ya memang itu hak juga ya, tetapi sayangnya nanti kita tidak punya rasa kalau kita itu adalah memilih pasangan tersebut yang memang harus kita kawal. Jadi kita harus tetap aktif menjadi bagian dari negara ini. Terlepas mungkin kita merasa tidak puas, ya, kita merasa suara-suara kita tidak didengar, tapi justru itulah yang harus kita sama-sama perjuangkan. Ya, dan rakyat jangan mau dikasih gentong berisi babi atau politik gentong babi, ini ya, yang disebut-sebut terjadi pada Pilpres kemarin. Mas Indra, Pilkada Jawa Barat kali ini terasa sangat istimewa. Kenapa? Ini indikatornya semua TV breaking news, YouTube yang berisi politik juga banyak yang breaking news. Ini karena di situ ada kemungkinan atau diberitakan itu ada Anies Baswedan yang ikut kontestasi di Pilkada Jawa Barat. Nah ini ternyata semalam gagal lagi. Setelah gagal Pilkada Jakarta, gagal lagi di Pilkada Jawa Barat. Gitu. Saya bacakan dulu beritanya, Mas. Ya. Dari jpnn.com. Gagal usung Anies Baswedan di Pilgub Jawa Barat, Ono Surono, Gegara Mulyono dan kawan-kawan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Jawa Barat, Ono Surono, mengungkap penyebab gagalnya pengusungan Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Ono menyebut ada upaya yang mengganggu dan menjegal pengusungan Anies Baswedan di Pilgub Jawa Barat 2024 oleh PDIP. Kenapa gagal? Kami menghadapi tantangan yang besar. Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung PDIP, kata Ono saat menggelar konferensi pers di kantor KPU Jawa Barat Jumat dini hari. Ono menjelaskan, upaya penjagalan Anies untuk maju di Pilgub Jawa Barat memiliki kekuatan politik yang cukup kuat di Indonesia. Dia pun sempat menyebut nama Mulyono yang dituduh menjadi biang kerok gagalnya PDIP mengusung Anies Baswedan. Kekuatan yang sangat besar itu pada akhirnya membuat Anies tidak jadi diusung Mulyono dan geng, tutur Ono. Lebih lanjut, Ono menyebut hal serupa juga terjadi di Pilgub Jakarta. PDIP akhirnya tidak jadi mengusung Anies karena upaya kuat Mulyono. Tidak bisa secara spesifik saya tafsirkan dalam kurung penjagalan Anies. Tapi kan itu sudah terjadi di Jakarta. Dan itu terjadi juga di Jawa Barat. Upaya kami memang menginginkan Pak Anies di Jawa Barat, kata Ono. Diketahui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat resmi mendaftarkan jagoannya untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Kamis malam.
Namun nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung bagai peribahasa jauh panggang dari api. Pasalnya, PDIP mengusung pasangan JJ Wirandinata Ronald Surapraja yang tidak tersentuh pembicaraan warganet di media sosial. Pencalonan ini pun menjadi anti klimaks dari drama kejutan yang digaungkan PDIP. Semula santer dikabarkan PDIP akan mengusung mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan. JJ dan Ronald pun tak hadir secara fisik saat pendaftaran di KPU Jawa Barat. Mereka mengikuti pendaftaran secara daring melalui Zoom meeting. Di menit injury time, di waktu penutupan pendaftaran PDI Perjuangan mencalonkan saya dan Kang Ronald menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Tentu saya dan keluarga, anak-anak kaget, ucap JJ secara daring. Jadi semalam tuh yang dirilis atau di konferensi pers, pihak Mas Anies Baswedan melalui jubirnya Syahrin Hamid itu bilang bahwa pembatalan pencalonan Anies Baswedan itu karena tidak ada permintaan tidak ada aspirasi dari masyarakat gitu ya. Tetapi hari ini keluar berita dari Ono Surono ini, Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini, bahwa ada intervensi Mulyono. Ini Mulyono yang disebut adalah penghuni istana saat ini. Gimana Mas Indra? Ya, ini jadi bertentangan ya apa yang disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat ya Pak Ono Surono ini dengan apa yang disampaikan Syahrin Hamid, itu salah satu jubirnya Mas Anies, dan juga beberapa saya melihat tadi di X, di Twitter, tampilan-tampilan yang ditayangkan oleh Mas Anies. Jadi entah siapa yang benar, ya kan? Tapi yang jelas apa yang kita kupas hari ini kan berita yang ditampilkan oleh Kang Ono, jadi oleh Pak Ono Surono ini. Ya, jadi betul yang Pak Ono Surono mengatakan kalau terjadi penjagalan, kan intinya begitu. Terjadi penjagalan upaya PDIP mengusung Anies Baswedan menjadi calon gubernur Jawa Barat. Itu intinya kan yang seperti itu. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh Mulyono dan The Gang. Nah, entah siapa itu Mulyono dan The Gang, tapi sepertinya punya kekuatan yang sangat besar sehingga menggagalkan pencalonan Mas Anies sebagai gubernur di Jawa Barat, walaupun sudah sampai di titik akhir ya, karena ini di ujung sekali kan itu pencalonan dari PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, sedangkan tadi timnya Mas Anies itu semuanya menunjukkan bahwa batalnya Mas Anies menjadi calon gubernur Jawa Barat itu karena tidak ada aspirasi dari warga Jawa Barat yang menginginkan Mas Anies menjadi gubernur di sana. Dan bahkan semua sama nih Mas, semua timnya beliau itu menunjukkan waktu pukul 22 sekitar 10 malam itu Mas Anies berada di Jakarta. Nah, infonya Mas Edi ini kan jurnalis senior nih kan. Kabarnya infonya sebetulnya bahkan Mas Anies sudah bergerak ke Bandung tadinya. Ya, Gimana mau infonya? bergerak ke Bandung dengan naik kereta bus. Oh gitu ya. Tapi balik lagi ke Brawijaya. Ya. Oke, jadi sebetulnya memang sudah ada kesepakatan, ini kalau dari yang info diterima ya, antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Mas Anies untuk mengusung Mas Anies tidak di Jakarta tapi di Jawa Barat. Begitu kan kurang lebih ada kesepakatan seperti itu ya, tetapi sampai rencana itu pun digagalkan oleh, kalau menurut Pak Ono Surono ini, digagalkan oleh gengnya Mulyono. Nah, kalau saya melihat ya memang ada apa ya istilahnya ada
tujuan untuk supaya seorang Anies Baswedan itu tidak tampil dalam kancah perpolitikan nasional. Ini kita juga sudah bahas karena kalau sampai dia punya panggung, itu kan berarti sama aja kayak melihara anak macan. Kita sudah bahas berulang kali tentang ini. Jadi tentunya bagi mereka yang memiliki kekuasaan, yang punya kepentingan di tahun 2029 nanti untuk menjadi tetap menjadi penguasa ataupun merebut kekuasaan, itu pastinya tidak ingin ada tokoh yang sangat kuat yang bisa menggagalkan rencana tersebut. Nah, makanya pasti diupayakan berulang kali supaya yang namanya Anies Baswedan ini tidak tampil di perpolitikan nasional. Dan itu sudah kita bahas berulang kali, saya sudah menganalisa, makanya harusnya langkahnya itu jangan menjadi calon kepala daerah, tapi ya bisa dengan cara-cara lain sebetulnya. Nah, tapi kan kalau dari apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan oleh Pak Ono Surono maupun oleh timnya Mas Anies sendiri, sebetulnya keinginan untuk berkuasa, untuk punya jabatan publik, itu tetap muncul di kubunya Mas Anies. Makanya kan juga justru malah kelihatan dengan semakin timnya menunjukkan kalau beliau itu posisinya berada di Jakarta, dan itu kan seragam semua. Jadi kan kayak di komando gitu loh, kayak di komando semua menunjukkan itu. Kalau tidak ingin maju di Pilgub Jawa Barat, itu kan justru malah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ono Surono ini. Menurut saya mendingan rakyat itu malah dibiasakan disampaikan apa adanya. Jujur saja kalau memang tadinya mau maju di Jawa Barat, ya kan, karena ada penjagalan ya. Jadi jangan mulai dengan rakyat itu dibohongi. Justru biasakan bicara dengan rakyat apa adanya dan jadilah bagian dari suara rakyat itu. Nah, menurut saya ya kembali kita bahas juga kemarin, Mas. Mas Anies ini harus tampil sebagai pimpinan gerakan rakyat, gerakan untuk menyeimbangkan suara-suara rakyat dengan suara kekuasaan. Karena sepertinya dengan langkah seperti ini, yang kita lihat PDIP itu tadinya ya, kita berpikir PDIP akan berada di luar kekuasaan, akan menjadi penyeimbang. Kalau dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ono Surono ini kan menunjukkan kalau PDIP pun harus tunduk pada kekuasaan. Karena buktinya bisa dijegal. Kalau mereka itu merdeka, mereka itu bebas, mereka itu independen, harusnya tidak siapapun Mulyono itu tidak bisa melakukan penjegalan atau penggagalan orang yang akan diusung oleh PDIP. Nah, dengan kata lain memang berarti semua partai politik itu kondisinya tunduk pada kekuasaan saat ini. Nah, kemudian siapa yang akan memperjuangkan suara rakyat? Nah, disinilah posisi Mas Anies sebetulnya yang bisa dilakukan. Bagaimana bisa akan menunjukkan level beliau apakah memang sekedar hanya menjadi politisi biasa atau menjadi seorang negarawan, menjadi pemimpin bangsa. Itu akan kita uji level beliau seperti apa. Kalau ternyata hanya sebagai politisi biasa, ya rugi buat bangsa ini di tahun 2029 pun dipimpin oleh seorang Anies Baswedan. Ini ujiannya. Ini sekarang ini 5 tahun ke depan akan ujian seorang Anies Baswedan, level beliau itu di mana. Jadi ya memang belum jalannya untuk Mas Anies menjadi seorang kepala daerah, dan harusnya memang sudah tidak levelnya itu ya, tapi harus berada di level nasional. Gitu, Mas. Ya, soal perbedaan alasan kenapa gagalnya Anies Baswedan diusung untuk Pilkada Jawa Barat,
itu saya lebih percaya pada Pak Ono Surono ini. Karena sampai tadi malam jam 12 itu tim Anies Baswedan baru meninggalkan Brawijaya. Jam 12 lebih lah ya, jam Ya, 12 empat ke apa. Artinya mereka itu eh, tidak menolak atau masih membaca bahwa ini akan disambut ya, akan diterima untuk pencalonan di Pilgub Jawa Barat. Jadi bukan bukan karena tidak ada aspirasi masyarakat. Kalau alasan tidak ada aspirasi masyarakat itu harusnya menolak dari kemarin atau tadi tadi siang gitu ya. Ini ya, kan nggak standby komplit gitu. Nah, kemudian Pak Ono Surono semalam yang hari ini mulai ramai diberitakan itu ada campur tangan atau dihambat oleh Mulyono and the Gang. Tentunya Mulyono ini bukan pedagang batagor di Bandung, tetapi Mulyono luar biasa sampai bisa menggagalkan seorang Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Nah, kemarin-kemarin kita kan tahu nih, yang disebut Mulyono itu siapa sih? Itu adalah Jokowi kan gitu ya, yang rame di sosmed ke apa gitu. Kenapa Jokowi jadi Mulyono itu tolong di browsing lagi lah karena kawan Kaliber itu ada itu nama masa kecilnya Pak Jokowi sebenarnya. Kenapa dibalikin lagi jadi Mulyono itu ada alasannya. Nah, yang saya tanyakan ke Mas Indra, kira-kira kalau benar itu Mulyono itu adalah Jokowi, kenapa Jokowi mesti takut Anies Baswedan menjadi gubernur di Jawa Barat? Karena kan sebentar lagi beliau sudah tidak menjabat lagi. Kalau Pak Prabowo mungkin itu ada alasan tidak mau mengganggu apa namanya pencalonan Pak Prabowo di 2029. Tapi Pak Jokowi sudah selesai. Sekian hari lagi itu selesai. Tapi kenapa masih menjegal Anies Baswedan? loh, kita jangan melihat Pak Prabowo-nya atau Pak Jokowinya, tapi kan kita tahu di 20 Oktober nanti siapa yang akan menjadi wakil presiden, ya kan? Nah, kemudian kita juga harus melihat dari usia misalnya. Kita kan belum tahu, ya kita doakanlah Pak Prabowo itu akan sehat selalu, ya kan, dan juga bisa memimpin Indonesia dengan sangat baik, ya kan. Tapi yang namanya kehendak Tuhan siapa yang tahu, ya kan. Kita doakan yang terbaik terhadap Pak Prabowo, tapi bisa jadi dengan faktor usia, ya kan, sehingga nanti 2029 bisa jadi yang maju atau bahkan ya kan yang bertarung itu bisa antara Pak Prabowo dan Mas Gibran karena sebagai wakil presiden, dan itu kan hal yang sangat wajar kan. Ya. Buktinya tahun 2009 itu Pak SBY bertarung dengan Pak JK yang di periode sebelumnya Pak JK-nya adalah wakil presiden. Jadi bukan hal yang aneh. Jadi kita harus berpikirnya sampai ke sana. Nah sekarang kalau bayangkan Mas, kalau nanti 2029 seorang Anies Baswedan itu punya panggung politik, ya kan, di Jawa Barat atau di DKI kemarin di Jakarta itu namanya kan selalu muncul kan menjadi media darling. Nanti 2029 yang bertarung bisa Pak Prabowo, Mas Gibran dan Mas Anies, kan berat, ya kan? Jadi ya daripada itu muncul kan lebih baik ditebang dulu supaya tidak muncul salah satu pengganjal yang kuat. Kan logikanya seperti itu, Mas. Itu yang saya sebut tadi logika apa bagaimana jangan sampai memelihara anak macan karena dipelihara akan jadi macan yang bisa menerkam kita. Dan itu sangat sangat wajar. Nah, pertanyaannya ya apakah dengan cara-cara ini itu akan menghidupkan demokrasi di Indonesia? Itu kan hal yang kita kritisi. Harusnya memang siapa saja dibiarkan untuk berkontestasi, siapa saja yang memang dipercaya oleh rakyat, itu kita bisa, artinya kita ingin mendapatkan kandidat yang terbaik dari yang terbaik. Ya. Itu yang kita harapkan kan gitu. Ya, terlepas dari itu nama Anies Baswedan kayak apa gitu ya, Apa saja. harusnya tidak boleh diperlakukan seperti itu. Betul. Jadi ya mau Edi Wahyudi yang maju ya jangan sampai
ditebang duluan kan begitu. Kalau memang itu aspirasi dari rakyat, masyarakat ingin dan percaya terhadap sosok Edi Wahyudi, ya silakan saja. Tapi Itu kenapa apa namanya hambatan ini itu dituruti juga sama PDIP? dan kan itu yang berarti kan tadi PDIP pun sebetulnya tunduk terhadap kekuasaan. Apapun alasannya kan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya kalau memang PDIP yang tadinya kita harapkan, kita anggap akan menjadi pembela Wong Cilik karena akan berada di luar kekuasaan atau istilahnya menjadi oposisi. Terus yang akan membela suara rakyat siapa? Yang membela Wong Cilik siapa? Kan? Itu pertanyaannya. Makanya saya selalu menyarankan buat Mas Anies justru mengambil posisi itu. Jadi tidak menjadi kepala daerah, arti juga hanya mengejar kekuasaan, tetapi justru malah betul-betul membela kepentingan rakyat. Ini yang sepertinya justru malah tidak muncul dalam benak Mas Anies dan timnya. Jadi sebetulnya agak lucu juga dengan semua timnya itu menampilkan hal yang sama, menunjukkan kalau seorang Anies Baswedan itu tidak berada di Jawa Barat. Padahal kalau orang-orang media sudah mengatakan sudah bergerak ke Bandung. Kan itu info A1 dari teman-temannya Mas Edi sebagai maksud saya ya kenapa sih harus memulai itu dengan pencitraan juga yang menunjukkan kan seolah-olah kalau Mas Anies itu tidak ingin posisi sebagai gubernur Jawa Barat, padahal dikejar juga. Itu yang menurut saya akan rugi kalau memulai sesuatu itu dengan tidak jujur dengan rakyat, apalagi mau menjadi pemimpin masyarakat yang harusnya itu penuh kejujuran, apa adanya. Jadi tidak penuh pencitraan lah. Itu yang kita harapkan demikian ya. Jadi ini kritik buat Mas Anies dan timnya juga. Nah, tapi ya kembali kita lihat 5 tahun ke depan ini apakah memang beliau akan mengambil posisi itu atau ternyata memang level beliau yang dikejar ya sama aja cuman kekuasaan saja. Beliau tidak mampu sebetulnya menjadi negarawan, menjadi pemimpin bangsa yang sangat besar ini dan apa nggak perlu disesali ya memang ternyata levelnya cuman sekian. Kita justru malah membutuhkan figur lain yang betul-betul memang pantas untuk menjadi pemimpin bangsa yang besar ini. Bukan sekedar politisi biasa yang hanya mengejar kekuasaan. Kita lihat Mas, di 5 tahun ke depan ini. Ya, bagi kawan kaliber yang merasa anak abah atau sahabat Anies, jangan putus asa dulu. Karena perjuangan ini tidak bisa dihentikan oleh siapapun selama itu untuk rakyat. Jadi masih bisa menyuarakan aspirasi rakyat, memperjuangkan nasib rakyat dengan bergerak di luar pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kita selalu mendorong orang-orang atau pihak-pihak yang selalu berpikir kritis terhadap jalannya pemerintahan, karena tanpa kontrol dari rakyat, tanpa kontrol dari civil society, pemerintahan ini akan menjadi berkuasa penuh atau berkuasa secara absolut. Itu yang tidak boleh di negara demokrasi. Kita tetap berpikir kritis dan berakal sehat. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber, sampai jumpa. Sampai jumpa.